selamat datang, selamat pagi, siang, atau malam, kapanpun kalian melihat video ini. Pada kesempatan kali ini saya dan juga rekan saya Mas Rizky dan juga Mas Krisna akan menjelaskan tentang penerapan Fuji Sugeno untuk menentukan jalur terbaik menuju lokasi wisata di Surabaya. Jadi dalam era modern saat ini perkembangan teknologi sangatlah pesat, karena itu manusia dituntut untuk bekerja dengan cepat, tepat, dan efisien. Dalam perkembangannya, manusia telah banyak menciptakan alat-alat dan ide-ide modern yang mampu mempermudah mereka dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Manusia saling bersaing baik antar individu, kelompok, hingga antar negara. Mereka saling menunjukkan kualitas diri mereka masing-masing dan saling bersaing menjadi yang terdepan, khususnya dalam hal teknologi dan informasi. Dalam perkembangan saat ini, penulis ingin menerapkan teknologi dalam data kasus yang terdapat pada jurnal dengan menggunakan metode permodelan Fuji Sugeno. Untuk kasus pada jurnal penerapan Fuji Sugeno untuk menentukan jalur terbaik menuju lokasi di Surabaya dalam bahasa pemrograman Python. Jadi bagaimana penerapan Fuji Sugeno untuk menyelesaikan kasus ini? Jadi tujuan kita ialah menyelesaikan kasus pada jurnal penerapan Fuji Sugeno, menentukan jalur terbaik menuju lokasi wisata di Surabaya dengan Python. Oke, mungkin untuk selanjutnya mungkin bisa dibahas oleh rekan saya Mas Rizky Anfaru. Silakan Mas. Oke, baiklah. Nama saya Rizky Anfaru Zamarira. Saya akan menjelaskan tentang penerapan Fuji Sugeno terhadap pemilihan jalur terbaik di Surabaya menggunakan Python, pemrograman coding bahasa Python. Yang pertama adalah mengimport library, yaitu NumPy ASNP, import skk di Askus, dan import matplotlib pyplot ASPLT. Kemudian variabel input x jarak, yaitu untuk range-nya adalah 0241, kemudian untuk x waktu 061, dan x padatan adalah 0241. Kemudian ada fungsi anggota fungsinya. Yang pertama adalah jarak dekat. Perbedaannya adalah pada grafiknya. Kalau trap adalah trapesium dan trim adalah segitiga. Jarak X, jaraknya adalah 0048, itu adalah dekat. Sedang adalah 6, 12, 18, dan jauh adalah 16, 20, 24, dan 25. Kemudian waktu cepat yaitu menggunakan grafik trapesium. X waktu 0010, 20. Waktu sedang menggunakan grafik segitiga yaitu 15, 30, 45. Kemudian waktu lama menggunakan grafik trapesium yaitu 40, 50, 60, dan 1. Kemudian kepadatan lancar menggunakan grafik trapesium 0048. Kemudian kecepatan sedang 6, 12, 18. Kecepatan macet X kepadatannya adalah 16, 20, 24, dan 25. Kemudian ada variabel keputusan. Untuk U adalah optimal yaitu 0,1, dan KU adalah kurang optimal yaitu 1. Dengan keterangan U optimal semakin sedikit hasil indeks maka semakin optimal, dan KU kurang optimal semakin banyak hasil indeks maka semakin kurang optimal. Kemudian kita buat visualisasi variabel input dan fungsi keanggotaan tadinya seperti pakai berikut. Kemudian membuat plotnya antara jarak dekat dengan warna garis B yaitu blue, berwarna biru dengan line width-nya 1,5 dengan label dekat. Kemudian jarak sedang dengan warna green yaitu B.
itu sedang, kemudian jarak jauh R atau red dengan label jauh. Set title-nya adalah indeks jarak. Dan untuk menampilkan warna-warnanya dan garis-garis warnanya menggunakan coding AX0 legend. Kemudian untuk waktu cepat, sedang dan lama juga sama. Cepat diwakili oleh biru, sedang diwakili oleh hijau, dan lama diwakili oleh merah. Set title indeks waktu. Kemudian variabel kepadatan sama, kepadatan lancar biru, kepadatan sedang hijau, dan kepadatan macet merah dengan indeks title kepadatan. Kemudian untuk variabel optimal dan kurang optimal diwakili oleh merah dan biru. Merah untuk optimal dan biru untuk kurang optimal dengan set title keputusan. Kemudian dapat putaran maka akan tampil hasil sebagai berikut: indeks jarak, indeks waktu, indeks kepadatan, dan keputusan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Krishna. Waktu dan tempat disilakan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang variabel input dari sebuah sesuai input lainnya. Dari jarak, dari in jarak menggunakan angka 13,3 dan waktu 19 dan kepadatan 1,9. Untuk fungsi funksinya kita menggunakan jarak dekat dan jarak, selanjutnya jarak sedang, jarak, lalu jarak jauh dan jarak. Untuk inputan kedua kita memberikan waktu cepat dan waktu waktu sedang dan waktu lama. Untuk inputan ketiga kepadatan, lalu kepadatan lancar dan kepadatan. Untuk inputan keduanya kepadatan sedang, lalu kepadatan. Lalu derajat keanggotaan nilai jarak bisa dilihat ini dekat ke SDR, lalu input 1 ke yang kedua 0, yang sedang tambah SDR inputnya juga 1, yang ketiga jauh plus SDR inputnya 1. Untuk derajat keanggotaan nilai waktu cepat plus SDR inputnya 2. Untuk yang kedua sedang tambah SDR inputnya juga 2. Lalu yang ketiga lama tambah SDR nya inputnya 2. Lalu derajat keanggotaan nilai kepadatan lancar tambah SDR inputnya 3, sedang tambah SDR inputnya 3, macet tambah SDR inputnya 3. Jika dirun maka hasilnya lebih sama kalau itu. Untuk menampilkan keanggotaan fungsi print matriks nilai jarak, print input 1, lalu yang kedua print matriks nilai waktu inputnya 2, lalu print matriks nilai kepadatan inputnya 3. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai inferensi dan eksklusifikasi dengan metode Sugeno. Untuk Baik, R dari merupakan terima kasih Mas Krishna. Saya lanjutkan. Untuk R sama dengan 20, S 60 dan T 100. R adalah rendah, S adalah sedang, dan T adalah tinggi. Kemudian untuk variabel kombinasinya adalah M di variabel namanya M.
dan ini adalah merupakan isi dari variabel n tersebut. Kemudian ada penyebut dengan rule array yang merupakan for i in range 3 dan for j in range 3 yang berisi 3 range dan 3 range. Kemudian rule nya adalah push relation min in 1 dan in 2. Untuk in 1 i dan in 2 adalah j. Kemudian memasukkan fungsi rule, append rule, penyebut, dan sum rule. Kemudian untuk pembilang hampir sama, perbedaannya adalah pada rule xx yang merupakan rule m, i, dan j yang diambil dari variabel kombinasi rst yang disimbolkan oleh huruf m. Kemudian untuk pembilangnya sama dengan np sum dalam kurung rule. Kemudian untuk hasil maka pembilang dipanggil input. Dan ini merupakan rule-nya adalah jika nilai indeks keputusan semakin kecil kurang dari 60 maka semakin optimal karena pada indeks terlihat bahwa nilai jarak akan semakin dekat dan nilai waktu akan semakin cepat. Kemudian variabel kepadatan jalan semakin lancar, dan sebaliknya jika nilai indeks keputusan semakin besar lebih dari 60 maka semakin kurang optimal karena pada indeks terlihat bahwa nilai jarak akan semakin jauh, nilai waktu semakin lama, dan nilai kepadatan jalan semakin padat. Kemudian kita bisa melihat hasilnya dengan print indeks keputusan plus str hasilnya. Jika hasil lebih dari sama dengan 60 maka print kurang optimal, dan else adalah kebalikan, jika kurang dari sama dengan 60 maka optimal. Kemudian kita akan ini merupakan hasil indeks keputusan 49,09 dan hasilnya adalah optimal. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Ilham untuk membacakan kesimpulan. Oke, terima kasih Mas Rizky Anfarud dan juga Mas Krishna Restu untuk penjelasan Fuji Sugeno dalam ini Python. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan dari semua ini ialah untuk permasalahan kasus pada jurnal penerapan Fuji untuk menentukan jalur terbaik menuju lokasi wisata di Surabaya, metode yang paling cocok adalah dengan penerapan mode pemodelan Fuji Sugeno dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Karena setiap data kasus pada jurnal dapat diolah dengan cara yang tepat dan efisien, juga dapat mempersingkat penggunaan waktu ketika dibandingkan dengan mengolah data dengan cara manual. Jadi lebih menghemat dari segi waktu dan lebih canggih dari segi teknologi, sehingga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan pengolahan data dan menjadi hasil pengolahan data lebih tepat dan akurat. Oke, sekian penjelasan materi kami tentang penerapan Fuji Sugeno untuk menentukan jalur terbaik menuju lokasi wisata di Surabaya. Bila ada kesalahan maupun ada yang kurang cocok dalam penerapan kami dari ini Fuji Sugeno untuk menentukan jalur lokasi wisata di Surabaya, kami mohon maaf. Oke, sekian dari kami, dari Mas Rizky juga dan Krishna Rustu. Sampai jumpa di kesempatan lain selanjutnya. Oke, Langsung lah, ya wis, saya sampean pembukaan sih. Oke, selamat. Wis direkod dah. Wis sampean iki kok, Mas. Wes. Oh wis ya. Ya wis. Nah, Engko sampean cut ya sampean. iya.